Kenapa orang Arab nggak bantuin orang Palestina? Saya sebagai orang Arab mau jelasin ke kalian apa alasannya orang Arab nggak bantuin orang Palestina. Semua orang nanya pertanyaan ini dan jawabnya adalah setiap negara Arab ada perang, bukan cuma Palestina. Contohnya Syria dan Lebanon dan Yaman sama Arab Saudi. Nah, satu lagi, kita sangat tahu Amerika negara lebih kuat dari semua negara Arab. Jadi Amerika bilang kalau ada negara yang ikut campur di perang Israel, kami bakal serang. Contohnya Lebanon kemarin ikut campur dan diserang. Itulah alasan negara Arab nggak ikut campur. Going on in Yemen. The United Nations says it has the worst humanitarian crisis on the planet. And in a world with all sorts of problems, that is saying something. Yemen went from being the heart of ancient Arabia to one of the poorest countries in the Middle East. And for the last 5 years, it's been torn apart by war. Local groups on the ground are fighting each other, while a Saudi-led coalition bombs from above. And caught in the fighting are millions of Yemenis desperately struggling to survive. Apa yang terlintas di pikiran lu ketika mendengar negara Arab? Kemewahan, kekayaan, taipan, sultan? Percayalah teman-teman, semua hal tersebut adalah pengecualian untuk Yaman. Kenapa? Karena faktanya, Yaman adalah negara Arab termiskin di Timur Tengah. Dan hal ini sebenarnya ironis ya, sangat-sangat ironis karena krisis kemanusiaan, Pak. The impoverished nation of Yemen stands on the brink of collapse. 500 villagers live in Al-Matna on the outskirts of Hodeidah. Puluhan ribu nyawa sudah melayang karena krisis kemanusiaan tersebut. Rudal dan peluru datang silih berganti dan perang saudara terus terjadi, dan keadaan ini semakin parah setelah Arab Spring 2011. Bisa kita bilang Arab Spring ini punya efek domino yang sangat luar biasa. Kayak terjadi pertama di Tunisia, lalu berdampak kepada Mesir, Libya, Syria, hingga Yaman. Dan kenapa gue detail membahas Yaman? Karena gak banyak orang yang bahas, gak banyak orang yang tahu. Apa yang terjadi di situ sungguh-sungguh sangat menyedihkan dan membuat kita geleng-geleng kepala. Kita dipertontonkan secara telanjang bagaimana titik terendah politik yang terjadi dalam suatu negara. Yang ditandain dengan peristiwa membakar dirinya seorang yang bernama Muhammad Abu Azizi. Pergerakan massa itu kan masif ya. Di mana-mana demo, mereka menuntut keadilan sosial dan kehidupan yang lebih demokratis. Dan pada akhirnya pergerakan massa di sana berhasil menjatuhkan presiden Tunisia saat itu, yaitu Ben Ali. Nah, keberhasilan masyarakat Tunisia untuk menjatuhkan tirani bernama Ben Ali ini menginspirasi hampir seluruh masyarakat di Jazirah Arab. Di Mesir, Husni Mubarak pun berhasil digulingkan. Di Libya, Gaddafi berhasil digulingkan dan dibunuh. Di Yaman, hal serupa juga terjadi. Presiden berkuasa 33 tahun saat itu, Ali Abdullah Saleh, harus tumbang. Kenapa dia bisa tumbang? Karena pergerakan massa begitu masif waktu itu, Suri. Dan salah satu poros protes terbesar datang dari kelompok The Houthi, Hussein dan Ali Abdul Malik. Bisa dibilang The Houthi ini adalah kelompok yang sangat-sangat bertentangan dengan Ali Abdullah Saleh ini. Dari awal, dari dulu mereka tuh udah gontok-gontokan, udah bentrok terus-terusan. Dan ketika The Houthi ngelihat ada kesempatan untuk menjatuhkan Ali Abdullah Saleh, mereka akhirnya all in, cuy. Dan pada akhirnya, melalui pertemuan yang diinisiasi oleh Dewan Pertimbangan Teluk yang dipimpin oleh Arab Saudi, memaksa Ali Abdullah Saleh untuk meletakkan jabatannya sebagai presiden Yaman dan digantikan oleh wakil presidennya saat itu, Mansur Hadi. Nah, ternyata si Hadi ini ketika memimpin Yaman itu nggak berhasil membawa stabilitas, cuy. Yang ada malah tambah runyam. Yaman dibagi jadi 6 bagian federal. Dengan 6 bagian federal ini, kekuatan Yaman semakin melemah. Kelompok-kelompok teroris mulai masuk dan kondisi pun semakin carut marut. Melihat keadaan kayak gini, The Houthi juga nggak terima, cuy. Akhirnya mereka juga menuntut Mansur Hadi untuk meletakkan jabatannya sebagai presiden Yaman. Nah, tapi kali ini tidak semudah sebelumnya. Kenapa? Karena Mansur Hadi didukung militer yang sangat kuat. Walaupun The Houthi berusaha untuk rebel, berusaha untuk memberontak, selalu kalah, selalu kalah, selalu kalah. Kenapa The Houthi selalu terdesak? Karena mereka kekurangan kekuatan militer. Akhirnya mereka mencari sekutu. Dan orang yang punya kekuatan militer yang besar, orang yang punya loyalis yang luar biasa,
Tak lain tak bukan adalah Ali Abdullah Saleh, orang yang dulu jadi musuh terbesar mereka. Dan apa yang dilakukan The Houthi? Mengajak Ali Abdullah Saleh untuk berkoalisi, Pak. Menjatuhkan Mansur Hadi. Gila nggak? Dan itu ditonton langsung oleh masyarakat Yaman, cuy. Yang mana saat bentrok tentara Ali Abdullah Saleh dan The Houthi ini udah banyak nyawa yang melayang. Jadi untuk apa ribut-ribut dulu? Dan akhirnya Saleh mau. Kenapa Saleh mau? Ya simple, karena kerjasamanya dengan The Houthi itu bisa membawa peluang dia untuk mendapatkan tahtanya kembali. Akhirnya koalisi lah dua pihak ini kan. Mereka langsung fast forward ke ibu kota, yaitu Sana'a. Dan ternyata berhasil, cuy. Sana'a berhasil dikuasai oleh koalisi antara Ali Abdullah Saleh dan The Houthi ini. Terus kemana Mansur Hadi? Mansur Hadi kabur. Kaburnya kemana lagi kalau bukan ke Arab Saudi, negara yang 100% mendukung penuh si Mansur Hadi ini. Nah, disitulah Ali Abdullah minta full support dari Arab Saudi untuk melawan kelompok The Houthi dan Saleh ini. Arab Saudi menyanggupi, akhirnya memberikan bantuan suplai logistik dan militer kepada Mansur Hadi. Nah, akhirnya Mansur Hadi menjalankan roda pemerintahan dari negara Arab Saudi sampai sekarang. Dan ketika Arab Saudi sudah ikut masuk, pasti ada satu negara lagi yang masuk, Pak. Tak lain tak bukan adalah Amerika Serikat, yang mana menyuplai kebutuhan Arab Saudi dalam konflik Yaman tersebut. Selain untuk suplai, Amerika Serikat juga punya kepentingan langsung, yaitu menghajar semua jaringan Al-Qaeda dan Daesh yang tumbuh dan hidup di negara Yaman. The Houthi butuh dukungan. Ditambah lagi ternyata koalisi antara The Houthi dan Saleh ini pecah. Tiba-tiba Saleh membelot dan menyatakan dukungan kepada Mansur Hadi. The Houthi nggak terima, akhirnya mengeksekusi Saleh di ibu kota Sana'a. Saleh ditemukan tewas terbunuh. Dan The Houthi mengakui sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kematian Saleh tersebut. Karena kekuatan militer The Houthi melemah, akhirnya mereka mencari bantuan dari negara luar. Dan negara luar tersebut tak lain tak bukan adalah Iran. Di sini Iran masuk. Dan semua konflik kepentingan ini akhirnya memakan korban. Akhirnya merugikan masyarakat Yaman sendiri yang sebenarnya hanya ingin hidup damai dan bahagia, Pak. Itulah krisis kemanusiaan yang terjadi di Yaman, yang mana perang itu bisa terjadi harian. Lu bisa aja pergi jalan ke masjid untuk ibadah, tiba-tiba ada rudal di depan. Kita di Indonesia takut keluar rumah karena virus, mereka di Yaman takut keluar rumah karena rudal. Di tahun 2022, kalau kita ngomongin negara krisis, sebenarnya udah nggak heran lagi, karena banyak banget yang krisis. Ini semua merupakan rangkaian dari The Great Reset yang direncanakan oleh elit global, so nggak heran. Dan di video ini, kita akan bahas detail tentang kenapa Lebanon porak-poranda. Kalau kita dengar ada negara Arab yang porak-poranda, sebenarnya bukan barang baru. Sejak dulu, udah ada Irak, ada Yaman, ada Suriah, ada Mesir, ada Libya, jadi nggak heran lagi. Tapi yang uniknya di Lebanon ini, mereka itu hancur karena kebodohan elitnya sendiri. Kalau kita ngomong Libya, itu kan mereka hancur karena ulah NATO. Kalau kita ngomongin Yaman, mereka itu hancur karena ulahnya Saudi sama Iran. Kalau kita ngomongin Suriah, itu karena ISIS. Kalau kita ngomongin soal Palestina, jelas karena Zionis Israel. Tapi kalau kita ngomongin soal Lebanon, itu benar-benar pure karena elitnya sendiri, elit lokal. Masalah Lebanon ini itu dimulai dipupuk sejak tahun 1975. Mereka ada perang saudara antara orang Kristen, orang Sunni, dan orang Syiah. Mereka perang sampai tahun 1990 dan total selama 15 tahun ada 250.000 korban jiwa. Ya semua karena keegoisan dari masing-masing sekte. Tiga agama ini tuh merupakan agama terbesar di Lebanon. Kita tahu bahwa Lebanon ini merupakan negara Arab yang banyak orang Kristennya, banyak Sunninya, dan juga banyak Syiahnya. Selebihnya banyak minoritas, tapi nggak ada yang sebesar tiga ini. Setelah mereka damai, mereka itu ngebuat perjanjian namanya Taif Agreement. Ini merupakan perjanjian buat bagi-bagi kue. Dijatahin, semua sekte bakal dapat kekuasaan. Presiden itu harus dari orang Kristen. Perdana Menteri itu harus dari orang Sunni. Sementara orang Syiah dapat jatah buat jadi ketua parlemen alias ketua DPR. Jadi di Lebanon, mau jadi presiden, mau jadi perdana menteri, mau jadi ketua parlemen, itu bukan perkara pintar atau enggaknya doang, tapi perkara agama lu apa. Karena semua sudah dijatah masing-masing. Begitupun dengan menterinya juga, bahwa orang Kristen dapat kementerian apa aja, orang Syiah dapat kementerian apa aja, begitupun orang Sunni, semua udah dapat
kuenya masing-masing. Dari tahun 90 sampai sekarang 30 tahunan, ya kurang lebih begitu gambar perpolitikan di negara Lebanon. Bagi-bagi kue, benar-benar sebuah keegoisan dan kebodohan yang luar biasa. Korbannya lagi-lagi adalah rakyat. Iya bener, setelah mereka damai, udah nggak ada perang lagi, nggak ada perang antara orang Kristen sama orang Sunni lagi, nggak ada. Tapi mereka bukan berarti damai, tetap aja mereka saling benci antara orang Kristen ke orang Sunni ke orang Syiah. Ini gue nggak ngomongin soal rakyatnya ya, ini gue ngomongin soal elitnya. Nggak semua rakyatnya saling benci, tapi elitnya semua saling benci. Ya akhirnya itu dibawa ke pemerintahan juga. Di pemerintahan mereka selalu saling gontok-gontokan dalam menentukan kebijakan. Lu itu bikin kebijakan bukan perkara buat kebantuan rakyat lu, tapi lu itu bikin kebijakan buat nguntungin ya gerombolan elit lo. Ya orang Sunni nggak akan suka sama kebijakan orang Kristen yang bagus, begitupun sebaliknya. Begitupun ke orang Syiah. Nggak ada sistem saling mendukung buat Lebanon. Di negara seperti itu, korupsi merupakan sebuah keniscayaan. Tentu aja, isinya gerombolan si Brutus semua. Korupsi iya, utang gimana utang? Jangan ditanya, Lebanon ini merupakan negara yang sangat hobi ngimpor. Hobi ngimpor sama dengan banyak utang, udah pasti. Kalau di Indonesia, Luhut itu sering ngomong bahwa utang kita itu 40% dari GDP. Kalau di Lebanon, hutangnya itu 1000% dari GDP alias 10 kali lipat dari total ekonominya. Disinilah masalahnya dimulai. Negara butuh dolar buat impor, tapi mereka nggak punya dolar karena mereka nggak ekspor. Terus gimana caranya? Cara paling mudah adalah dengan sebuah skema Ponzi. Entah kenapa gue juga bingung, banyak sekali skema-skema Ponzi yang terjadi di berbagai macam negara. Dan sekarang semuanya ke-expose gitu. Nah gimana tuh? Gimana bentuk skema Ponzi yang dilakukan oleh pemerintah Lebanon buat dapetin dolar? Hal paling mudah buat dapetin dolar adalah dengan cara membuat investor asing tertarik buat nyimpen dolarnya di bank Lebanon. So akhirnya bank-bank Lebanon ini, bank swastanya, ngasih bunga super tinggi kepada orang yang mau bikin tabungan dolar sampai 15%. Bayangin tuh, itu tinggi banget ya, super besar. Dari orang Lebanonnya sendiri, dari orang asing, semuanya pada mau nyimpen dolar di Lebanon. Karena ya tadi, bunganya setinggi langit. Nah gimana cara bank swasta ini bisa bayar bunga setinggi itu ke nasabahnya? Jawabannya karena bank swasta pun dapat bunga dari bank sentral. Bank swasta ini nyimpen semua dolar tadi di rekening bank sentral. Dan bank sentral akan ngasih bunga yang tinggi, lebih tinggi daripada yang bank swasta berikan kepada nasabahnya. Jadi jelas, yang paling untung adalah bank swasta. Karena dia meskipun ngasih bunga setinggi langit, tapi dia dapat selisih. Uang rakyat yang paling rugi karena mereka harus bayar bunga lebih tinggi daripada apa yang bank swasta berikan kepada nasabahnya. Yang aneh, kenapa harus ada middleman-nya? Kenapa bank sentral ini harus ngasih komisi kepada bank swasta? Kenapa nggak langsung aja bank sentral jual obligasi ke publik supaya dapat duit langsung dan bunganya bisa lebih rendah gitu? Kenapa? Karena bank-bank swasta ini merupakan bank yang punya koneksi atau bahkan dimiliki oleh orang-orang pemerintahan. Jadi ya orang pemerintahan ini mau korupsi, mereka mau dapat komisi dari keuntungan bunganya. Itu kenapa harus lewat bank swasta dulu. Jadi kayak orang gila, lu bayar bunga double-double. Gua nggak menentang adanya uang asing masuk ke negara orang, enggak. Tapi kenapa harus bayar bunga pakai makelar, pakai middleman? Kenapa nggak langsung aja? Itu kan semua ditombokin pakai uang pajak, uang rakyat. Nah begitulah tadi kurang lebih cara gimana negara Lebanon bisa punya banyak uang buat impor terus-terusan. Ya mereka ngutang juga. Dan mereka juga pakai skema Ponzi tadi. Kenapa skema ini dibilang skema Ponzi? Karena skema ini hanya bisa berjalan jika semuanya lancar-lancar aja. Selama masih ada aliran dana dolar masuk ke Lebanon ke bank swastanya, ini akan aman terus. Karena uang baru yang masuk akan dipakai buat bayarin bunga ke nasabah sebelumnya. Dan terus begitu. Ini macam sistem gali lubang tutup lubang. Kayak kita pakai paylater tapi bayar utangnya tuh ngutang lagi gitu. Nggak habis-habis. Selama kita masih bisa ngutang, selama kita masih bisa dapetin dolar baru dari orang baru, skema ini akan lancar-lancar aja. Jadi nggak heran gimana cara mereka bisa bayar bunga setinggi langit, ya karena skema Ponzi. Masalahnya 2011 itu Suriah krisis. Suriah ini merupakan negara yang sebelahan sama Lebanon. Mereka krisis karena ada ISIS.
Begitu Suriah krisis, Lebanon kedatangan 1,5 juta pengungsi dari Suriah. Bayangin, banyak banget, 1,5 juta. Ya kalau kita bandingin sama penduduknya Pulau Jawa sih nggak banyak, tapi ini Lebanon. Lebanon itu total penduduknya cuma 5 juta orang dan mereka kedatangan 1,5 juta. Itu benar-benar bikin Lebanon jadi kewalahan gitu. Dan karena ada ISIS di Suriah yang sebelahan sama Lebanon, orang-orang jadi mikir bahwa Lebanon ini negaranya jadi nggak aman. Ya karena kan sebelahan sama ISIS, deket nggak jauh gitu. Negara nggak aman akhirnya membuat turunnya wisatawan. Tadinya Lebanon ini merupakan negara yang banyak turisnya karena Lebanon ini negaranya keren, view-nya tuh bagus, dia tuh dibilang Eropanya Arab lah. Tapi ya itu, begitu ada ISIS, turun tuh orang yang wisata ke Lebanon. Kehilangan turis asing sama aja dengan kehilangan ekspor. Kenapa? Karena turis asing itu bawa dolar dibelanjain ke negara Lebanon. Sama kayak kehilangan ekspor. Pariwisata itu merupakan sebuah komoditi ekspor, jadi hilang. Sama kayak Sri Lanka, mereka tuh kehilangan wisatawannya, jadi ya kolaps juga. Lebanon ini kan udah gak banyak ekspor, ditambah kehilangan turis yang makin-makin akhirnya. Dan karena dicap gak aman juga, ya akhirnya orang juga jadi males buat naruh duitnya di bank-bank swasta Lebanon tadi. Takutnya kan tiba-tiba ISIS-nya nyampe ke Lebanon, terus Lebanon jadi kolaps dan akhirnya uang nasabah itu jadi nggak bisa diambil lagi. Ya tentu jadi ngeri. Selama 30 tahun itu mereka itu nge-pack Lebanese pound ke dolar. Bayangin, di negara yang impornya gila-gilaan, lu nge-packin mata uang lo ke dolar. Dulu Inggris aja tahun 92 nge-packin ke euro, itu bikin mereka jadi kewalahan. Itu sekelas Inggris loh. Apalagi ini sekelas Lebanon. 1 dolar setara dengan 1.500 Lebanese pound. Itu di-pack mati-matian. Nah gimana kalau turun? Ya kalau turun bakalan ditalangin sama bank sentralnya. Bank sentral bakal menggunakan dolar yang dapat dari bank swasta tadi buat nalangin kekurangan kelebihan pack dolar ke Lebanese pound itu. Yang namanya negara import, harusnya yang nggak bisa di-pack, ya pasti nggak stabil, pasti melemah terus. Karena nge-pack itu ngabisin devisa negara. Lu udah utang banyak, lu mesti bayar bunga tinggi, lu mesti nalangin pack mata uang, dan sekarang dolarnya udah nggak ada, Ponzi-nya udah mulai kebongkar. Terus gimana caranya? Gimana solusinya? Skema Ponzi ini tuh ibarat gali lubang kuburan sendiri. Ya secara short term itu bagus kelihatan kayak subsidi, tapi in the long term ya sekarang jawabannya orang Lebanon yang pada nangis kesusahan hidupnya. Bahkan sampai nih hari juga nih, sampai tanggal Oktober 2022 ini, 1 dolar masih setara 1.500 Lebanese pound. Udah krisis 3 tahun nih, masih di-pack juga. Ini orang batunya luar biasa. Kenapa bisa sampai sekarang di-pack? Ya bisa karena itu cuma teori doang. Teorinya 1 dolar setara dengan 1.500 Lebanese pound. Tapi itu teori doang. Kenyataannya orang nggak bisa nukerin beneran 1 dolar dengan 1.500 Lebanese pound, nggak bisa karena dolarnya udah nggak ada. Sekarang bank-bank itu udah nggak bisa nukerin dolar, udah nggak ada. Exchange resmi udah nggak ada, stok dolarnya udah habis. Yang ada cuma di pasar gelap doang, di black market. Di black market beda cerita. Di black market 1 dolar setara dengan 38.000 Lebanese pound. Berapa kali lipat itu? Di black market ada stoknya. Di resmi, di exchange resmi di bank udah nggak ada stoknya. Jadi ya gue juga bisa bilang sekarang gue jual parfum nih, harganya Rp2. Murah kan, tapi barang nggak ada, ya percuma juga, nggak ada gunanya. Dan bahkan bukan nggak ada uangnya doang, semua nasabah di Lebanon, di bank swasta Lebanon itu yang naruh dolar sekarang udah nggak bisa diambil lagi. Ya banknya udah nggak punya uang. Should he go to jail because he needs to pay people while his money is locked in the bank? He wants what is rightfully his. He went into the bank. Good luck to him. We as Lebanese people stand in solidarity with anyone who has rights. Banyak orang punya tabungan $10.000, berapa dolar, tabungan yang ditabung dari kerja keras. Mereka kerja bertahun-tahun, sekarang nggak bisa diambil. Sampai nggak bisa diambil, kenapa? Karena uangnya emang udah nggak ada. Di tahun 2019 itu, begitu mereka mau pajakin segala bentuk kehidupan rakyatnya, sampai ngechat WhatsApp pengen dipajakin, ya orang ngamuk. Dan di situ kebongkar semua borok-boroknya pemerintah Lebanon, yang emang udah borok, udah kelihatan. Cuman bener-bener parahnya tuh kelihatan di situ. Udah nggak ada lagi yang bisa mengelak bahwa mereka semuanya korup. Memang semuanya orang gila. Lebanon ini merupakan negara di Jazirah Arab yang paling gede anggarannya buat pelayanan publik. Tapi negara mereka kotornya luar biasa, listrik nggak jelas. Jadi aneh kan, mereka duitnya, anggarannya paling besar dikeluarin buat pelayanan publik se-Jazirah Arab, tapi servisnya itu nggak jelas. Listrik cuma nyala 3 jam sehari. Bayangin tuh, boro-boro pakai AC, kipas angin juga nggak bisa, nggak ada listriknya. Bahkan polisi aja itu nggak bisa nangkap pencuri. Kenapa? Karena pencuri makin hari makin banyak, dan polisinya juga makin hari makin dikit. Negara udah nggak bisa bayar gaji juga. Dan juga ada ledakan di Beirut tahun 2020 kemarin, barengan sama COVID lagi. Ledakan di Beirut kemarin itu terjadi karena kebodohan pemerintahnya. Ada sebuah kontainer isinya amonium nitrat. Ini merupakan bahan peledak gitu. Udah parkir di pelabuhan Beirut sejak tahun 2013.
Si pemerintah juga bingung siapa yang bertanggung jawab atas kontainer tersebut. Nggak jelas, dari tahun 2013 sampai tahun 2027 tahun parkir di pelabuhan Beirut. Padahal jelas-jelas dia itu bahan peledak isinya. Pemerintah, nggak tahu siapa yang bersalah. Orang Sunni ngelempar ke orang Kristen ngelempar ke orang Syiah, begitu muter-muter nggak jelas. Ledakan di Beirut itu bikin pelabuhan hancur. Pelabuhan hancur, akhirnya impor jadi makin susah. Udah mata uangnya hancur, aksesnya pun susah. Ya akhirnya impor makin mahal. Kacau, benar-benar kacau, benar-benar bertubi-tubi, nggak habis-habis bencana buat Lebanon. Harga makanan naik gila-gilaan, obat-obatan mahal bahkan sampai nggak ada. Semua serba susah, pekerjaan juga nggak ada, tabungan bukan cuma tergerus inflasi tapi juga dibawa kabur. Bener-bener mind blowing. Ya itulah, itu merupakan hasil dari kepemimpinan yang berdasarkan bagi-bagi kue. 4 dari 5 orang Lebanon sekarang hidup dalam kemiskinan. Bayangin, 4 dari 5 orang, 80%. Tinggi banget. Itulah alasan negara Arab nggak ikut campur. Anggaplah rata-rata orang Arab ikut campur. Apa yang akan terjadi? Yang pasti akan terjadi perang dunia. Dan efek sampingnya banyak. Banyak yang bakal meninggal dunia. Dan dia nggak buat kesalahan. Kita bukan lagi bahas tentang negara biasa. Kita lagi bahas tentang Amerika. Siapa yang mau hadapi? Itu bukan main-main. Dan satu lagi, kita nggak tahu apa yang lagi dibahas antara negara itu. Rahasia negara-negara itu kita nggak bisa tahu. Ujung-ujungnya aku mau sampaikan ke kalian, sekarang udah lebih dari 3.500 syahid dan 12.000 orang yang terluka. Ini tentang semalam aja, belum tahu hari ini udah berapa. Alhamdulillah, tetap doain orang Palestina. Semoga suatu hari semua negara Arab jadi satu tangan dan Palestina menang dan kita sholat di Masjid Al-Aqsa insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa orang Arab di sana, negara-negara Arab yang cukup kaya, negara Arab cukup punya kuasa, negara Arab cukup ramai dan dekat dengan saudara kita di Palestina. Kan batasan negara Palestina kan semua Arab, bukan Malaysia. Malaysia jauh, semua orang Arab. Tapi mengapa negeri Arab tidak bersatu untuk bagi tolong saudara kita di Palestina? Kalau bagi rakyat, alhamdulillah mereka bersatu. Tapi apa boleh buat rakyat kalau pemerintah tidak bersatu? Sebab pemerintah sana rata-rata semua berkhianat. Islam tapi berkhianat. Islam tapi berkhianat. Takut sama Yahudi, takut sama Amerika, itu sebab hancur.